Network. Pada zaman kolonial Belanda, Semarang merupakan pusat bisnis dan perdagangan yang ramai didatangi oleh berbagai negara. Karena banyaknya bangsa yang berdagang dan menghasilkan harta kekayaan, pada tanggal 1 Oktober 1624, dibentuklah lembaga yang diberi nama West End Bodelkamer atau Balai Harta Peninggalan, guna mengurus harta untuk kepentingan ahli warisnya. BHP Semarang merupakan unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan kepailitan. BHP Semarang merupakan salah satu unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. BHP Semarang merupakan lembaga yang mendukung reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, selalu melakukan penyelenggaraan dan penataan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati. BHP Semarang salah satu lembaga yang mendukung upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Bekerja dengan profesional, berakhlak, adil dan berharmoni merupakan dasar dari pelayanan kami. BHP Semarang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Wilayah kerjanya meliputi 2 wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. BHP Semarang berangkat dari hati, ikhlas melayani. ...98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Halo, selamat pagi menjelang siang, sahabat Sonora. Saat ini pukul 10 lebih 7 menit. Senang sekali bisa kembali hadir untuk hari Senin 16 Juni 2025. Ada saya, Aditya Nugo, akan menemani sahabat Sonora semuanya 1 jam ke depan. Dan lagi-lagi, biasanya kalau saya hadir begitu ya untuk bersiaran, saya tuh nggak pernah sendiri, sahabat Sonora. Hari ini saya sudah ditemani rekan-rekan dari Balai Harta Peninggalan Semarang. Seperti mungkin sahabat Sonora yang sering mendengarkan Sonora FM, Balai Harta Peninggalan Semarang itu bukan sekali 2 kali ya memberikan informasi, berbagi informasi dengan sahabat Sonora di studio kami. Nah, kali ini saya bersama rekan-rekan dari Balai Harta Peninggalan Semarang juga tidak akan pernah berhenti untuk berbagi informasi tentang hal-hal yang mungkin sahabat Sonora belum begitu memahami atau bahkan mungkin belum tahu gitu ya, apa sih ini gitu. Nah, kita akan kulik bareng-bareng. Dan sebelum kita berkenalan, maksud saya sebelum kita
cari tahu tema hari ini apa yang akan kita obrolin di hari ini. Kita boleh berkenalan terlebih dahulu ya dengan narasumber kita pagi hari ini sudah hadir bersama saya sahabat Sonora. Yang pertama ada Ibu Nur Hening PS AMDSH selaku Kurator Keperdataan Ahli Muda dari Balai Harta Peninggalan Semarang. Halo Ibu Hening. Halo, selamat Panggilannya pagi. Bu Hening ya Bu? Iya, nggak apa-apa. Biasanya dipanggil apa Bu? Bu Hening nggak apa-apa. Bu Hening ya. Sehat Bu Iya, ya? sehat-sehat Mas. Oke, terima kasih untuk Bu Hening. Iya. Kemudian selanjutnya sahabat Sonora ada Ibu Mita Khoirunisa SH. Beliau ini Kurator Keperdataan Ahli Pertama dari Balai Harta Peninggalan Semarang. Selamat pagi Bu Mita. Pagi Mas Adit. Selamat pagi. Nah, sahabat Sonora, sebelum saya ajak sahabat Sonora nih nyari tahu kira-kira hari ini kita mau ngobrolin apa, boleh mungkin ya untuk Bu Hening dan juga Bu Mita mengingatkan kembali kepada sahabat Sonora yang mendengarkan lewat 98,9 Sonora FM maupun yang bergabung di YouTube Sonora Semarang dan juga Balai Harta Peninggalan Semarang. Nah, apa sih sebenarnya mungkin kalau untuk Balai Harta Peninggalan Semarang itu dari talkshow kemarin sudah kita sempat bahas ya. Tapi Iya. pelayanan yang diberikan oleh BHP secara umumnya itu apa aja sih? Mungkin Bu Hening atau Bu Mita yang bisa memberikan informasi tersebut, mengingatkan kembali gitu ya untuk para pendengar. Silakan. Untuk tugas dan fungsi layanan di Balai Harta Peninggalan itu ada 8 fungsi. Yang pertama itu tentang pengurusan perwalian, yang kedua tentang pengampuan, yang ketiga tentang pengurusan harta yang tidak hadir pemiliknya atau ahwezik. Terus yang keempat pengurusan harta tidak terurus atau on behir. Yang kelima pendaftaran akte wasiat yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang keenam ada pendaftaran surat keterangan hak waris. Kemudian yang ketujuh kepailitan. Dan yang kedelapan itu penata usahaan uang pihak ketiga. Itu Oke. tugas dan fungsi dari Balai Harta Peninggalan. Berarti ada 8 ya. Iya. Dan itu bisa sahabat Sonora mungkin dari poin-poin yang disebutkan Bu Mita tadi, oh saya butuh ini, jadi bisa langsung Iya, ke BHP bisa, iya. gitu ya. Bisa, Iya. iya. Nah, terkait mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Mita, pelayanan nomor 5 tentang wasiat Iya. gitu. Boleh dong diinfokan kepada saya pribadi sebagai orang awam yang notabene saya tidak pernah nih berurusan dengan hal tersebut. Kemudian juga kurang paham gitu kan. Karena memang hadirnya Balai Harta Peninggalan Semarang ini untuk memberikan ini edukasi ya. Iya. Memberikan informasi kepada orang-orang seperti saya yang Iya. orang awam yang tidak paham. Wasiat itu apa sih? Oke Mas Adit, akan saya terangkan. Wasiat dalam Islam adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. Wasiat juga bisa berupa pesan atau perintah untuk melakukan suatu kebaikan sesudah orang tersebut meninggal. Contoh daripada wasiat itu bisa berupa wasiat untuk mewakafkan sebagian harta kepada lembaga keagamaan. Bisa juga wasiat untuk memberi bantuan kepada kerabat atau fakir miskin. Wasiat untuk menunaikan haji atas nama orang yang meninggal. Adapun dasar hukum wasiat dalam Islam yaitu Al-Qur'an ayat Al-Baqarah 180 dan Al-Maidah 106. Sunnah hadis-hadis yang menjelaskan tentang wasiat dan pembagian warisan. Wasiat di sini tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan kecuali jika ahli waris menyetujuinya. Wasiat kepada ahli waris yang membutuhkan bisa saja menjadi sunnah atau bahkan wajib tergantung kepada keadaan. Wasiat yang menimbulkan kerugian bagi ahli waris hukumnya adalah haram. Gitu Mas, pengertian wasiat yang sudah saya terangkan tersebut. Itu kalau dari menurut berdasarkan hukum Islam gitu ya. Iya. Kalau untuk secara logikanya, secara hukum, secara umum gitu Bu, itu ada juga nggak sih pengertian wasiat selepas dari hukum Islam itu? Oh iya, Oh iya, benar. ada. Wasiat itu suatu akte yang memuat
pernyataan sepihak dari Sepihak. Iya, dari Oke. pewaris. Jadi kehendak Iya. sepihak dari pewaris. Pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali. Jadi itu tuh pernyataan sepihak dari pewaris tentang apa sih yang dia inginkan setelah dia meninggal dunia nanti yang berkaitan dengan harta peninggalannya. Dan untuk wasiat, misalnya dia udah membuat wasiat pertama nih, kemudian dia berubah pikiran mau ada yang diganti, itu sewaktu-waktu bisa Bisa, diganti dan bisa bisa, dicabut. ya. Iya, seperti itu. Itu ada ketentuannya nggak sih Bu untuk mengganti wasiat tersebut? Apakah butuh nanti bisa diganti setelah 3 bulan, 6 bulan gitu, atau bisa sewaktu-waktu gitu? Nggak ada ketentuannya sih, Nggak ada Mas. ketentuannya. Bebas bisa Iya. sewaktu-waktu. Iya. Tapi sebenarnya kalau untuk wasiat itu sendiri setiap orang boleh ya? Boleh, untuk boleh membuat bikin, itu? iya. Boleh. Meskipun hartanya nggak banyak gitu. Bu? Boleh. Boleh, iya, iya. Karena di sini kan tujuan utama dibuatnya akta wasiat oleh pewaris adalah untuk memastikan pembagian harta warisan sesuai dengan keinginan pewaris, serta menghindari potensi sengketa di antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Akta wasiat memberikan kepastian hukum mengenai pembagian harta warisan dan mengurangi resiko perselisihan di kemudian harinya. Gitu, Oke. mengurangi. Tadi dalam hukum Islam saya sedikit tertarik dengan yang disampaikan Bu Ning ya, bahwa ada juga wasiat untuk menunaikan haji, Bu. Iya. Itu seperti apa sih, Bu? Ya kan misalnya ada pewaris sebelum meninggal kan dia bikin wasiat, mungkin ada pihak keluarga yang misalnya atau ayah atau kakaknya dibikinkan surat wasiat bahwa setelah dia meninggal mungkin hartanya bisa dipakai untuk kakaknya untuk berarti menunaikan memang ibadah haji. menggunakan harta si pewaris ini ya. pakai harta pewaris apa yang disebutkan misalnya untuk keluarganya, misalnya orang tua atau adiknya bisa untuk menunaikan ibadah haji menggunakan harta si pewaris gitu. Gitu. Iya. Jadi kalau untuk ini sendiri berarti wasiat atau harta wasiat itu belum tentu melulu memang digunakan untuk berbagi wasiat dalam bentuk harta gitu ya. Iya. Bisa dalam hal untuk menunaikan haji tersebut tadi yang Bisa, sudah dibahas iya, Bu Ning sesuai Dan yang untuk anak diwaris. yatim piatu juga ya Bu, untuk bantuan Iya, bantuan bisa kerabat juga, itu. iya. Tergantung permintaan si Iya. pembikin ya. Pewaris ya. Oke. Iya. Nah, kalau untuk terkait wasiat itu sendiri Bu Ning dan juga Bu Mita, pastinya ada syarat-syarat dong ya. Bagaimana nih caranya untuk bisa melakukan hal tersebut? Ini. Boleh di-spill sedikit sebelum kita break Oke. untuk siang hari ini. Oke. Monggo Bu Ning. Syarat-syarat sahnya wasiat di sini pemberi wasiat sudah dewasa, tidak dalam paksaan dan keadaannya lain yang sejenis dan berhak atas harta benda yang diwariskan, yang diwasiatkan. Yang kedua, penerima wasiat sudah atau masih ada saat pemberi wasiat meninggal dunia. Ketentuan jumlah yang boleh diwasiatkan, dan terakhir pernyataan yang jelas. Itu adalah syarat-syarat sahnya wasiat. Itu Iya. untuk syarat secara tidak Pembuatan, tertulis ya. iya. Kalau Ya. untuk dokumen-dokumen mungkin yang bisa diajukan Yang disebutkan Bu Nur Hening tadi itu syarat pembuatan Syarat wasiat. pembuatan wasiat, ya. Kalau untuk syarat pendaftaran akte wasiat di Balai Harta Peninggalan itu ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Yang pertama ada asli surat permohonan, yang kedua asli surat kuasa bermaterai, yang ketiga fotokopi KTP penerima kuasa, yang keempat fotokopi surat kematian pewaris, ya ini surat kematian pewaris. Yang kelima fotokopi surat nikah pewaris. Yang ketujuh fotokopi KTP dan KK suami istri jika masih hidup. Kalau misalnya sudah meninggal, ada yang sudah meninggal itu nanti ada surat keterangan akte kematian dari suami istri yang sudah meninggal. Terus kemudian ada fotokopi surat keterangan wasiat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Yang berikutnya fotokopi KTP dan KK dari penerima wasiat. Terus asli akte wasiat juga dilampirkan beserta fotokopinya 4 terangkap gitu, dokumen yang diperlukan. Berarti untuk ini untuk pengurusan si pewarisnya ya. Iya, Iya. untuk pendaftaran akte Pendaftaran wasiat ke itu BHP. di BHP. Pendaftarannya di BHP. surat Oke. aktanya. Baik Bu Ning dan juga Bu Mita, kita harus break terlebih dahulu ya. Sahabat Sonora jangan kemana-mana. Kita masih akan ngobrol bersama Balai Harta Peninggalan Semarang. 1 jam ke depan ini kita akan ngobrolin tentang peran Balai Harta Peninggalan dalam pendaftaran akta wasiat pada Balai Harta Peninggalan Semarang. Anda yang mungkin
ada pertanyaan-pertanyaan dan terpantik gitu untuk saya juga bisa nih mau bikin akta wasiat gitu. Langsung aja tanya ke WA interaktif kami di 081125989989. Jangan kemana-mana. Sembilan 98,9 Radio Sonora FM Semarang merupakan radio yang tergabung dalam jaringan radio swasta terbesar di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network. Menjadi visi besar kami untuk mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa. Kami hadir untuk menyajikan informasi, musik, dan hiburan yang menarik, akurat, serta terpercaya bagi para pendengar, secara khusus di kawasan Semarang Raya yang meliputi daerah Semarang, Ungaran, Salatiga, Bawen, Ambarawa, Kendal, Demak, dan daerah sekitarnya. Dengan lebih dari 36.000 pendengar setia selama 2024, kami hadir bagi generasi dewasa muda di Semarang Raya. Dengan berbagai jenis layanan one-stop service yang tersedia, mulai dari on-air, social media, activation, serta training and education. Layanan on-air kami hadir melalui 2 saluran, gelombang FM dengan frekuensi 98,9 MHz, serta layanan streaming yang lebih mudah dijangkau yang dapat diakses melalui website sonora.id. Portal digital kami yang terintegrasi dalam jangkauan nasional. Saat ini, sosial media telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Maka secara aktif, Sonora FM Semarang hadir membangun kedekatan dengan para audiens melalui seluruh platform yang ada. Activation juga adalah cara kami menjalin hubungan yang lebih dekat dengan para pendengar. Kami berkomitmen untuk menyajikan kegiatan-kegiatan yang bermutu serta memiliki dampak dan manfaat yang berharga. Bersama dengan Sonora FM Semarang, jaringan dan jangkauan yang tidak terbatas kini ada di dalam genggaman tangan. Berkat koneksi jaringan kami, Kompas TV dan Kompas.com. Sonora FM Semarang selalu berkomitmen untuk menjadi acuan yang memenuhi standar kualitas tinggi, guna menggapai misi kami, yakni menjadi radio yang paling diminati di Jawa Tengah, khususnya di Semarang Raya. Mari berkolaborasi bersama kami untuk mendapatkan pengalaman yang menginspirasi dan tak terlupakan hanya di 98,9 Sonora FM Semarang. News, Traffic, and Music. Masih di Sonora Hits dan masih bersama Ditya Nugo dan juga Balai Harta Peninggalan Semarang. Sahabat Sonora, mungkin untuk Anda yang baru saja bergabung dan tadi sempat tertinggal gitu ya. Hari ini bersama Balai Harta Peninggalan Semarang bersama Bu Hening dan juga Bu Mita, kita sedang berbincang-bincang ringan tentang peran Balai Harta Peninggalan dalam daftaran akta wasiat pada Balai Harta Peninggalan Semarang. Jadi mungkin sahabat Sonora yang tergelitik untuk memberikan pertanyaan kepada Bu Hening maupun Bu Mita tentang akta wasiat, silakan langsung aja kirimkan ke WhatsApp 081125989989. Bu Hening dan juga Bu Mita, kita lanjut kembali. Iya, Mas. Nah, terkait tentang akta wasiat, pastinya ini ada dasar hukumnya ya Bu ya? Iya, tentu ada. Boleh diinformasikan Bu, ini dasar hukumnya untuk pembukaan wasiat dan juga pendaftaran wasiat itu seperti apa Bu? Oh ya, di sini ada pembukaan wasiat tertutup atau rahasia dan pendaftaran wasiat umum. Di sini ada dasar hukumnya. Yang pertama berdasarkan pasal 874 sampai dengan pasal 1021 KUHP Perdata.
Yang kedua, Instruksi Balai Harta Peninggalan Indonesia 1872 Lembaran Negara 1872 nomor 166 pasal 62 dan pasal 63. Yang ketiga, berdasarkan pasal 3 huruf B Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan. Itu Mas yang merupakan dasar untuk pembukaan wasiat tertutup dalam rahasia dan pendaftaran wasiat di sini. Dasarnya tadi yang sudah saya bacakan. Oke, tadi barusan yang disampaikan oleh Bu Ning itu ada wasiat tertutup dan juga terbuka atau umum gitu ya. Ini bagaimana perbedaannya dan digunakan untuk siapa saja seperti itu mungkin Bu Mita ya. Oke, silakan Bu Mita. Kalau perbedaan utama dari akta wasiat terbuka atau tertutup itu dari cara pembuatannya. Cara pembuatan. Ya, kalau misalnya akta wasiat yang terbuka ini, pewaris datang ke notaris untuk membuat akta wasiat secara langsung gitu, menyampaikan ke notaris secara langsung apa-apa saja yang dia kehendaki di akta wasiat itu dan disaksikan 2 orang saksi. Jadi notarisnya tahu isi wasiatnya apa. Nah, 2 orang saksinya ini dari dari biasanya dari notarisnya bisa, dari kerabatnya bisa, staf notarisnya. Biasanya dari stafnya itu mereka tahu apa isi wasiatnya itu dan kemudian nanti dituangkan ke dalam akta. Kemudian setelah benar semua, maksudnya selesai dituangkan nanti ditandatangani oleh para pihak di situ, yaitu pewaris, notaris dan 2 orang saksi. Jadi itu isinya itu tahu gitu loh, notaris umum lah Kalau misalnya yang tertutup itu si pewaris itu membuat akte wasiat sendiri, misalnya dia nulis sendiri atau ngetik sendiri. Nah, nanti disampaikan ke notaris itu dalam keadaan tertutup dan disegel. Jadi hanya disampaikan untuk disimpan saja. Nanti setelah beliau meninggal dunia bisa dibuka seperti itu. Jadi nggak ada yang tahu isinya apa kalau tertutup, hanya nanti pewaris. Kalau udah meninggal baru dibukakan. Seperti itu. Jadi memang ya kita nggak akan pernah tahu ya apa-apa saja yang diwariskan. Tapi untuk pengurusannya sendiri mungkin kalau untuk umum atau terbuka mungkin masih prosedural gitu ya. Tapi kalau yang tertutup itu seperti apa? Kalau yang tertutup itu syaratnya sama yang tadi saya di sesi pertama itu saya jelaskan, ada surat permohonan, identitas pewaris, identitas penerima wasiat. Nah, itu sama. Stepnya juga yang membedakan itu nanti para pihak diundang untuk hadir di Balai Harta Peninggalan ketika akan membuka akta wasiat tersebut. Jadi notarisnya dipanggil, terus nanti ahli warisnya juga dipanggil, semuanya harus hadir tanpa terkecuali. Gitu. Nanti kita buka bersama kepala Balai Harta Peninggalan itu. Seperti itu. Kalau wasiat umum tidak ada seperti itu, hanya pendaftaran di register, buku register saja dan dilegalisasi terus kita serahkan. Tapi kalau yang wasiat tertutup, kita ada pemanggilan para pihak untuk bersama-sama membuka akta wasiat tersebut, seperti itu. Dan juga dituangkan dalam berita acara. Iya, ada dalam berita acara. Untuk semuanya atau untuk yang tertutup saja? Yang tertutup saja. Yang tertutup saja. Oke. Tapi kalau untuk pemanggilan pihak-pihak tersebut itu biasanya misal secara simpel gampangnya yang mungkin orang-orang memahami gitu ya. Untuk pembacaannya wasiat untuk tertutup itu prosesnya berapa lama setelah si pembuat akta wasiat itu meninggal? Kalau itu tergantung dari notaris yang mengajukan ke kami ya. Misalnya 1 bulan setelah meninggal dunia ya nggak apa-apa. Berapa minggu setelah meninggal permohonan ke kita mau dibukakan itu aktanya. Berarti tidak ada ketentuan si notaris. Iya. Permintaan juga ahli waris kan mungkin ke notarisnya. Bisa nggak bisa ngejar-ngejar ya. Oke. Nah, kalau untuk ini sendiri nih untuk akta wasiat, syarat syah itu pasti ada ya Bu Mita maupun Bu Ning. Apa aja sih sebenarnya syarat syah untuk akta wasiat itu sendiri? Kemudian tambahannya mungkin akibat hukum kalau akta wasiat itu tidak didaftarkan. Boleh diinformasikan kepada sahabat Sonora semua yang bergabung di 98,9 Sonora FM maupun yang bergabung di YouTube Sonora Semarang gitu ya. Ini syarat sah.
Ini untuk syarat sahnya kan tadi udah saya bacakan ya Mas. Yang pertama, pemberi wasiat sudah dewasa, tidak dalam paksaan dan keadaannya dalam keadaan yang lain, sejenis dan berhak atas harta benda yang diwasiatkan. Yang kedua, penerima wasiat sudah atau masih ada saat pemberi wasiat meninggal dunia. Jadi penerima wasiat itu masih hidup gitu saat pemberi wasiatnya meninggal dunia, jadi masih hidup maksudnya di sini. Terus ketentuan jumlah yang boleh diwasiatkan itu jumlahnya itu mungkin berapa persentase itu dari ahli kekayaannya dari pewasiat itu kan, ketentuan jumlah yang boleh diwasiatkan berarti kekayaan misalnya mau diwasiatkan sepertiga atau berapa dari kekayaannya. Terus yang keempat, pernyataan yang jelas, jadi harus dinyatakan jelas waktu bikin wasiatnya gitu. Tanpa paksaan pastinya. Iya, tidak ada paksaan. Tapi sebenarnya kalau untuk hukumnya itu ada nggak sih akibat hukum yang akan ini kalau misal akta wasiat itu nggak didaftarkan gitu? Iya. Tentunya pasti ada ya akibat hukumnya kalau tidak mendaftarkan akte wasiat. Yang pertama berarti tidak adanya kepastian hukum. Tidak ada kepastian Iya, hukum. karena dengan pendaftaran akte wasiat di BHP itu memberikan kepastian hukum bahwa wasiat tersebut itu adalah sah dan diakui secara hukum. Nah, hal ini tuh untuk mencegah adanya keraguan dan sengketa di kemudian hari. Oke, Iya, sengketa ya. iya, maksudnya. itu pasti. Harta itu bisa Harta jadi kan sengketa. Iya. Yang kedua itu berarti nggak ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi nggak ada kayak tidak memenuhi asas keterbukaan gitu. Jadi misalnya, jadi pendaftaran wasiat di BHP itu memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembagian warisan. Informasi mengenai wasiat menjadi tercatat dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi kalau misalnya tidak didaftarkan berarti kan itu kayak main rahasia-rahasiaan ya. Jadinya tidak terbuka. Jadi bisa saja nanti para pihak yang berkepentingan yang berhak atas wasiat malah dikesampingkan. Itu bisa aja seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu maka wajib untuk didaftarkan. Dan kemudian untuk itu tadi untuk mencegah sengketa di kemudian hari, karena masalah harta ya pasti kan sangat sensitif dan sering menimbulkan konflik. Jadi untuk mencegah hal-hal yang seperti itulah, jadi wajib didaftarkan di BHP gitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan seperti itu. Tadi terkait yang disampaikan Bu Mita, konflik ya, menghindari konflik maupun sengketa. Tadi kan juga sempat disampaikan Bu Ning bahwa wasiat itu bisa diberikan terserah si ini mau diberikan salah satunya kepada anak yatim atau apa. Tapi kalau muncul konflik dari keluarga gitu, bagaimana menghadapinya Bu Mita ataupun Bu Ning gitu? Kalau misal ada komplain, ada protes, lu kok ini diserahkan ke ini gitu, BHP itu bisa menjadi jembatan atau enggak sih? Iya, pasti Mbak. Pasti bisa menjadi mediator ya, kayak menjembatani para pihak. Jadi di wasiat juga itu nggak juga asal-asalan gitu. Misalnya kalau kita mewasiatkan di akte wasiat itu malah istri anak kandungnya yang garis lurus sedarah itu tidak dimasukkan. Itu ada yang kayak gitu. Jadi ya mungkin dikasih ke orang lain pihak ya. lain mungkin kakaknya atau adiknya mungkin sewaktu dia masih hidup sakit, yang merawat kan adiknya kan bisa juga dicantumkan sebagai penerima wasiatnya sebagai adiknya yang masuk ke wasiatnya tersebut. Ya, menghindari hal kayak gitu maka ada nih di KUH Perdata mengatur tentang legitim porsi. Jadi itu apa sih itu legitim porsi? Itu bagian harta warisan yang secara hukum wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus seperti anak, cucu, istri dan seterusnya yang tidak dapat dipengaruhi oleh wasiat atau hibah dari pewaris. Jadi misalnya gini, kalau misalnya dalam wasiat itu disebutkan bahwa harta saya untuk diberikan ke orang A yang bukan siapa-siapanya pewaris nih. Nah, itu dalam pelaksanaannya nanti tetap harus memperhatikan hak-hak dari anak dan cucu garis lurus keturunannya itu. Istrinya juga tetap dikasih dulu, baru nanti diberikan kepada itu tadi misalnya si A, si B yang bukan keluarga sedarah seperti itu. Juga untuk misalnya kalau ada wasiat anak angkat nih, misalnya dia nggak punya anak, istrinya sudah meninggal, nggak punya saudara, itu kalau untuk anak angkat itu hanya maksimal sepertiga dari keseluruhan harta seperti itu. Jadi tetap
ada ininya Ada, aturannya iya. biar Berarti kalau di sinetron itu bohong Bu ya. Kan ada tuh sinetron dikasih semua sama anak iya, iya, itu nggak bisa ya. Iya, Bisa, nggak tetap bisa. porsinya, ada tetap Kalau porsi yang anak tidak angkat pun kan harus ditinggalkan. berdasarkan penetapan dulu. Iya, Kalau anak dia udah angkat. ada penetapan dari pengadilan, kalau dia diangkat sebagai anak angkat, ya itu nanti dapat Baru terima dapat. Iya, bagian seperti gitu. itu. Kalau nggak ada penetapannya, nggak bisa Tetap dapat. nggak bisa. Iya, Jadi nggak ada, semuanya harus dapat. memenuhi syarat Syarat. formil. Salah Iya. formilnya itu. Iya. Nah tadi terkait yang disampaikan Bu Mita tentang legitim porsi, Porsi, gitu iya. ya. Ketika wasiat tertutup itu melanggar legitim porsi, itu apakah otomatis batal Bu ya? Kalau itu tadi kan legitim porsi itu untuk melindungi hak-hak yang orang yang wajib diberikan harta peninggalan dari si pewaris itu. Jadi nggak semata-mata batal juga sih, bisa tetap dilakukan tapi dengan terlebih dahulu memenuhi Mendahulukan. hak-hak yang Oke. itu keturunan Mendahulukan garis lurus, dari, ya, seperti ahli anak, warisnya cucu, mendahulukan. ya. Lagi-lagi kan memang untuk Iya. menghindari konflik. Iya, kan? Iya. seperti itu. Iya. Oke, nanti kita lanjut kembali, sahabat Sonora. Pastikan untuk tidak kemana-mana. Saya, Bu Hening dan juga Bu Mita masih akan menemani Anda hingga tepat pukul 11 nanti di program Bincang-Bincang Talk Show bersama Balai Harta Peninggalan Semarang. Pada zaman kolonial Belanda, Semarang merupakan pusat bisnis dan perdagangan yang ramai didatangi oleh berbagai negara. Karena banyaknya bangsa yang berdagang dan menghasilkan harta kekayaan, pada tanggal 1 Oktober 1624 dibentuklah lembaga yang diberi nama WSN Bodelkamer atau Balai Harta Peninggalan, guna mengurus harta untuk kepentingan ahli warisnya. BHP Semarang merupakan unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan kepailitan. BHP Semarang merupakan salah satu unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. BHP Semarang merupakan lembaga yang mendukung reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, selalu melakukan penyelenggaraan dan penataan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati. BHP Semarang salah satu lembaga yang mendukung upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Bekerja dengan profesional, berakhlak, adil dan berharmoni merupakan dasar dari pelayanan kami. BHP Semarang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Wilayah kerjanya meliputi 2 wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. BHP Semarang berangkat dari hati, ikhlas melayani.
98,9 Radio Sonora FM Semarang merupakan radio yang tergabung dalam jaringan radio swasta terbesar di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network. Menjadi visi besar kami untuk mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa. Kami hadir untuk menyajikan informasi, musik, dan hiburan yang menarik, akurat, serta terpercaya bagi para pendengar, secara khusus di kawasan Semarang Raya yang meliputi daerah Semarang, Ungaran, Salatiga, Bawen, Ambarawa, Kendal, Demak, dan daerah sekitarnya. Dengan lebih dari 36.000 pendengar setia selama 2024, kami hadir bagi generasi dewasa muda di Semarang Raya. Dengan berbagai jenis layanan one-stop service yang tersedia, mulai dari on-air, social media, activation, serta training and education. Layanan on-air kami hadir melalui 2 saluran, gelombang FM dengan frekuensi 98,9 MHz, serta layanan streaming yang lebih mudah dijangkau yang dapat diakses melalui website sonora.id, portal digital kami yang terintegrasi dalam jangkauan nasional. Saat ini, sosial media telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Maka secara aktif, Sonora FM Semarang hadir membangun kedekatan dengan para audiens melalui seluruh platform yang ada. Activation juga adalah cara kami menjalin hubungan yang lebih dekat dengan para pendengar. Kami berkomitmen untuk menyajikan kegiatan-kegiatan yang bermutu serta memiliki dampak dan manfaat yang berharga. Bersama dengan Sonora FM Semarang, jaringan dan jangkauan yang tidak terbatas kini ada di dalam genggaman tangan. Berkat koneksi jaringan kami, Kompas TV dan Kompas.com. Sonora FM Semarang selalu berkomitmen untuk menjadi acuan yang memenuhi standar kualitas tinggi, guna menggapai misi kami, yakni menjadi radio yang paling diminati di Jawa Tengah, khususnya di Semarang Raya. Mari berkolaborasi bersama kami untuk mendapatkan pengalaman yang menginspirasi dan tak terlupakan hanya di 98,9 Sonora FM Semarang. News, Traffic, and Music. Masih ada simak di 98,9 Sonora FM News, Traffic, dan Musik. Jadi campur-campur kan sahabat Sonora. 98,9 Sonora FM News, Traffic, and Music ya, talk show pagi menjelang siang hari ini bersama Balai Harta Peninggalan Semarang. Dan masih setia juga bersama Bu Mita dan juga Bu Hening, kita ngobrolin tentang akta wasiat gitu ya. Kita lanjut kembali ya Bu Mita dan juga Bu Hening. Nah, ada mungkin sedikit yang membuat saya penasaran nih. Semisal nih ketika seseorang itu belum sempat membuat surat wasiat tapi sudah meninggal, bagaimana dengan hartanya? Untuk apakah bisa keluarga memiliki atau mendapatkan bagian tapi tanpa ada wasiat, seperti yang mungkin tadi sempat kita singgung juga ya, ketika tidak mendaftarkan akta wasiat itu akan seperti apa? Tapi untuk secara hukumnya itu bagaimana sih Bu Mita maupun Bu Ning? Kalau pewaris tidak meninggalkan wasiat, nanti untuk mengetahui ahli warisnya akan dibuatkan surat keterangan hak waris yang kemarin pernah kita bahas itu. Nanti mereka pemohon itu datang ke BHP, Balai Harta Peninggalan, untuk dibuatkan surat keterangan hak waris. Itu kan ada syarat-syaratnya. Ada surat keterangan, ada surat permohonan, ada surat kuasa, ada surat kematian dari itu pewaris, ada surat nikah, ada surat KK, ada KTP, ada akta kelahiran
dari ahli warisnya, misalnya anak-anaknya atau istrinya yang masih hidup. Nanti dari situ kan kita bisa melihat itu ahli warisnya siapa-siapa berdasarkan dokumen yang mereka berikan ke kita. Juga ada masih kalau SKW-nya itu misalnya dari pribumi atau dari kalau pribumi kan berdasarkan itu ya surat keterangan berdasarkan KUH Perdata. Kalau dari Arab berdasarkan itu ya apa jenenge? Berdasarkan hukum waris faraid itu. Faraid itu yang sempat dibahas kemarin itu yang kita pernah bicarakan masalah SKW. Dan kalau Cina berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata juga. Nanti kita lihat dari situ. Kalau yang pewarisnya meninggal misalnya suami atau istri, kan nanti ahli warisnya berdasarkan yang udah kita jelaskan kemarin, misalnya ahli warisnya anak-anak ya, berarti itu nanti yang masuk ahli warisnya berarti anak-anaknya. Karena pewarisnya tidak meninggalkan wasiat. Jadi berdasarkan dari surat keterangan hak waris itu nanti untuk bisa dibikin ke dibikinkan ke BPN yang masalah misalnya turun waris atau misalnya masalah pendaftaran itu. Pendaftaran tanah itu nanti untuk dibuatkan di BHP dan untuk dipakai di BPN. Jadi berdasarkan itu nanti untuk mengetahui ahli warisnya berdasarkan surat keterangan hak waris. Jadi pewarisnya tidak meninggalkan wasiat. Kita berdasarkan mereka meminta ke BHP untuk dibuatkan surat keterangan waris. Jadi memang ahli warisnya bisa mengajukan majukan ke BHP, memberikan dia bikin permohonan dulu berdasarkan kemarin syarat-syaratnya kan sudah kita sebutkan tadi juga. Mereka minta surat keterangan hak waris untuk dipakai misalnya turun waris, pendaftaran tanah, balik nama juga itu nanti untuk kepentingan di BPN. Oke, ini semisal ada perbedaan antara isi wasiat dengan kenyataan yang ada di lapangan, itu langkah apa yang bisa diambil Bu Mita maupun Bu Ning ini? Mungkin bisa bantu mencerahkan sahabat Sonora yang mendengarkan. Kalau isi wasiat berbeda dengan kondisi di lapangan misalnya ahli warisnya kok nggak terima gitu, yang saya sedikit punya, misalnya kakak saya lebih banyak gitu kan. Sebenarnya itu balik lagi ke para ahli warisnya ya, para penerima wasiat itu nanti bisa berdiskusi lagi, bisa ibaratnya musyawarah antara keluarga. Karena itu kan kalau akte wasiat kan ranahnya kan ke hukum privat jadi hukum keluarga masuk di situ, jadi lebih mengutamakan ke musyawarah itu tadi. Misalnya dengan bantuan mediasi dari BHP sendiri bisa, dari notaris bisa. Yang penting kan kalau bisa jangan sampai menimbulkan konflik ya antara keluarga. Jadi ya itu tadi harus musyawarah, harus jangan egois gitu loh dengan misalnya. Mungkin kan ada sih memang pernah yang pembukaan akte wasiat tertutup itu kakak dan adiknya berbeda jatahnya, dan itu karena kakaknya tuh ternyata dianggap lebih mampu daripada adiknya, jadi lebih sedikit. Tapi ya mereka semua legowo sih sampai waktu pas pembukaan akte wasiat tertutup itu mereka semua pada nangis gitu. Jadi tapi ada kasus juga yang nggak terima gitu nggak Bu? Belum sih sejauh ini belum. Ya misalnya kalau misalnya pewarisnya itu kan udah meninggal, dia kan udah bikin wasiat. Jadi nama yang tertera di wasiat itu berarti dia diamanahkan dulu, dibagikan dulu, nanti sisanya kan dia masih punya harta yang lain. Nanti untuk ahli waris yang lain untuk dibagikan menurut tadi silsilah yang SKW yang tadi, surat keterangan. Gitu. Iya, dilaksanakan yang berdasarkan surat keterangan wasiat tadi. Keluarkan dulu, kan ada kekayaan yang lainnya, misalnya masih ada mobil, masih ada rumah-rumah yang lain, nanti dilaksanakan berdasarkan pembikinan SKW tadi, kan masih ada ahli waris. Tapi berarti kalau untuk harta-harta yang lain, semisal mungkin tadi contohnya Bu Ning ada mobil, rumah-rumah yang lain itu memang tidak dicantumkan di wasiat ya? Iya. Kalau misalnya bisa, semua harta mungkin bisa. Jadi tergantung pewarisnya sebelum meninggal gitu. Oke, kalau untuk surat wasiat sendiri itu sebenarnya bisa digugat di pengadilan nggak sih Bu? Digugat misalnya bisa aja sih kalau misalnya terindikasi ada ini kayaknya palsu deh surat wasiatnya, ini kayaknya
kok tidak sah gitu, itu bisa Bisa, banget ya. dia kan banyak pihak-pihak yang berkepentingan ya, apalagi kalau hartanya banyak tuh pasti Iya. rawan konflik sih itu. Tapi Balai Harta Peninggalan Semarang juga bisa membantu untuk pengurusan penggugatan di pengadilan gitu ya. Kalau kami kan hanya untuk pendaftaran akte wasiatnya saja. Jadi setelah si pewaris meninggal dunia, untuk pelaksanaan akte wasiat itu harus didaftarkan dulu ke kami gitu, ke Balai Harta Peninggalan. Nah, setelah didaftarkan ke kami baru bisa dijalankan itu. Kalau misalnya belum didaftarkan ke kami ya tidak bisa dijalankan belum akte sah wasiatnya. gitu ya, belum sah, belum ada Seperti kepastian itu. hukum Kalau kan. gugat-gugat wasiat misalnya antara pihak ya itu ranahnya beda lagi. Sudah beda lagi Yes. ya. Baik. Bu Mita dan Bu Hening semakin menarik, tapi kita harus break terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Sahabat Sonora, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Sonora Hits, karena kurang lebih pukul 11 nanti kita akan akhiri talkshow ini. Jadi untuk Anda yang masih penasaran bisa langsung aja kirim pertanyaan-pertanyaan Anda via WhatsApp ke 081125989989, atau mungkin karena waktu yang terbatas saya tidak membacakan, Anda bisa langsung DM ke Instagram BHP Semarang _Kemenkum ya. Iya. Benar ya? Benar. Untuk oke. Jadi langsung DM di situ, nanti teman-teman dari BHP Semarang akan langsung gercep menangani pertanyaan-pertanyaan Anda lewat DM tersebut. Oke? Jangan kemana-mana. Pada zaman kolonial Belanda, Semarang merupakan pusat bisnis dan perdagangan yang ramai didatangi oleh berbagai negara. Karena banyaknya bangsa yang berdagang dan menghasilkan harta kekayaan, pada tanggal 1 Oktober 1624 dibentuklah lembaga yang diberi nama West End Bodelkamer atau Balai Harta Peninggalan, guna mengurus harta untuk kepentingan ahli warisnya. BHP Semarang merupakan unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan kepailitan. BHP Semarang merupakan salah satu unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. BHP Semarang merupakan lembaga yang mendukung reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, selalu melakukan penyelenggaraan dan penataan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati. BHP Semarang salah satu lembaga yang mendukung upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Bekerja dengan profesional, berakhlak, adil dan berharmoni merupakan dasar dari pelayanan kami. BHP Semarang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Wilayah kerjanya meliputi 2 wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. berangkat dari hati,
ikhlas melayani. Sembilan 98,9 Radio Sonora FM Semarang merupakan radio yang tergabung dalam jaringan radio swasta terbesar di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network. Menjadi visi besar kami untuk mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa. Kami hadir untuk menyajikan informasi, musik, dan hiburan yang menarik, akurat, serta terpercaya bagi para pendengar, secara khusus di kawasan Semarang Raya yang meliputi daerah Semarang, Ungaran, Salatiga, Bawen, Ambarawa, Kendal, Demak, dan daerah sekitarnya. Dengan lebih dari 36.000 pendengar setia selama 2024, kami hadir bagi generasi dewasa muda di Semarang Raya. Dengan berbagai jenis layanan one-stop service yang tersedia, mulai dari on-air, social media, activation, serta training and education. Layanan on-air kami hadir melalui 2 saluran, gelombang FM dengan frekuensi 98,9 MHz, serta layanan streaming yang lebih mudah dijangkau yang dapat diakses melalui website sonora.id. Portal digital kami yang terintegrasi dalam jangkauan nasional. Saat ini, sosial media telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Maka, secara aktif, Sonora FM Semarang hadir membangun kedekatan dengan para audiens melalui seluruh platform yang ada. Activation juga adalah cara kami menjalin hubungan yang lebih dekat dengan para pendengar. Kami berkomitmen untuk menyajikan kegiatan-kegiatan yang bermutu serta memiliki dampak dan manfaat yang berharga. Bersama dengan Sonora FM Semarang, jaringan dan jangkauan yang tidak terbatas kini ada di dalam genggaman tangan. Berkat koneksi jaringan kami, Kompas TV dan Kompas.com. Sonora FM Semarang selalu berkomitmen untuk menjadi acuan yang memenuhi standar kualitas tinggi, guna menggapai misi kami, yakni menjadi radio yang paling diminati di Jawa Tengah, khususnya di Semarang Raya. Mari berkolaborasi bersama kami untuk mendapatkan pengalaman yang menginspirasi dan tak terlupakan hanya di 98,9 Sonora FM Semarang. News, Traffic, and Music. 98,9 Sonora FM News, Traffic and Music. Sahabat Sonora, saat ini pukul 10 lebih 54 menit, berarti kurang lebih 6 menit ke depan ya. Obrolan kita bersama Balai Harta Peninggalan Semarang akan berakhir. Nah, untuk segmen terakhir nih, Bu Mita dan juga Bu Hening, mungkin sahabat Sonora yang mendengarkan di siang hari ini ya, program Sonora Hits, bertanya-tanya juga, berapa sih biayanya kalau mengurus akta wasiat gitu? Kalau berdasarkan PP yang terbaru nomor 45 tahun 2024 untuk pendaftaran wasiat umum atau terbuka itu sebesar Rp200.000. 200.000. Iya, kalau untuk pembukaan wasiat tertutup itu sebesar Rp500.000. Itu semua nanti kami buatkan voucher, ada kode billingnya di situ. Nanti pemohon bisa membayar sendiri melalui teller bank atau melalui m-banking, itu bisa. Jadi bayar sendiri. Jadi sebenarnya cukup terjangkau ya. Terjangkau dan sudah pasti gitu. Tidak ada biaya tambahan. Tidak ada biaya tambahan. Karena mereka kan langsung membayar sendiri. Kita cuma bikin kode vouchernya gitu lewat voucher gitu.
Oke, itu ya sahabat Sonora 200.000 untuk yang terbuka, Iya. yang untuk yang Yang private itu 500.000 rupiah. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu Mita dan juga Bu Hening sebelum kita mengakhiri talkshow di hari ini. Bagaimana kalau misal si pewaris itu punya utang, Bu? Terkait akta wasiat itu. Kalau utang itu wajib didulukan ya. Jadi sebelum dibagi harta waris itu harus dipisahkan dulu, dibayarkan utangnya terlebih dahulu. Utangnya ditutup. Iya, Harus dibayar dulu terlebih sama dahulu. ahli warisnya. Nanti setelah sisanya baru dibagikan. Karena itu kan Oke. kewajibannya pewaris Kewajibannya. ya. Jadi harus didahulukan. Membayar hutang-hutang itu kan kewajiban ahli waris. Jadi semua misalnya kayak biaya perawatan rumah sakit, biaya pemakaman itu juga kan harus ahli warisnya yang bayar. Iya. Nanti kan yang haknya ahli waris nanti kan dapat bagian ahli waris. Betul. Dapat bagian waris itu kekayaannya kan nanti dibagi-bagi. Kan, tapi harus dibayar dulu utang-utangnya, kewajiban pewarisnya. Habis gimana, Bu? Ya, seadanya ya, Adanya segitu. Nggak dapat apa-apa Harus dong, diterima. Bu. Harus diterima. Oke, mungkin dari Bu Mita maupun Bu Hening ada pesan-pesan kepada sahabat Sonora pun begitu kalau ingin menyampaikan kira-kira kalau masih ada yang penasaran bisa kemana nih nanyanya, silakan Bu Mita maupun Ya, Bu Hening. berhubung karena wilayah kerja BHP Semarang itu mencakup Jateng dan DIY dan sampai saat ini memang belum ada layanan online ya, masih dalam proses di kantor pusat. Jadi apabila ada masyarakat yang pengen nih bikin surat keterangan hak waris atau mau mendaftarkan akte wasiat itu, kalau misalnya dari luar kota bisa mengirimkan dokumen terlebih dahulu, dokumen persyaratan bisa dikirim via pos Via atau pos ya. atau jasa kirim yang lain. Nanti setelah proses prosedurnya semua selesai baru kami kabarin untuk diambil. Jadi kalau untuk tahu syaratnya apa aja sih, kalau misalnya masih bingung bisa hubungi di customer service kami di nomor WhatsApp 0851-8905-3423 atau bisa melalui Instagram kami di BHP Semarang _Kemenkum. Seperti itu, Mas Adit. Oke, jadi sahabat Sonora bisa langsung nih. Jangan lupa follow juga ya. Iya, di-follow juga Instagram BHP. BHP Semarang Kemenkum, gitu iya. ya. Pun begitu ketika mungkin kita mau mengajukan via pos seperti yang tadi disebutkan Bu Mita, berarti kita harus kontak dulu CS-nya Iya. Iya, menginformasikan tanya gitu ya. persyaratannya apa, Persyaratannya biasanya apa mereka aja. menanyakan itu persyaratannya. Oke. Baru nanti dibalas sama CS-nya. Iya. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Ning? Ya, saya kira ya begitu yang diterangkan Bu Mita tadi udah semua Sudah udah diterangkan semua ya. cukup gitu aja. Oke, baik sahabat Sonora, sudah pukul 10:85 menit, 2 menit waktu tersisa, jadi saya harus pamit undur diri. Nah, lagi-lagi saya ingatkan untuk sahabat Sonora, mungkin ada beberapa yang Anda masih ingin tahu, Anda ingin tanyakan, langsung aja, jangan ragu. Anda bisa bergabung di Instagram BHP Semarang _Kemenkum, BHP Semarang _Kemenkum gitu ya. Anda bisa langsung DM. Atau bisa nggak sih ketika kita nanya langsung datang ke kantor gitu? Bisa Bisa ya? datang ke Bisa kantor konsultasi kami ke kantor. di Jalan Hanoman nomor 25 Krapyak, Semarang Barat. Jalan Hanoman nomor 25 Krapyak, Semarang begitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Mita dan juga Bu Ning. Iya, Sama-sama, Mas Keseruan Adi. bincang-bincang kita di siang hari ini. Dan sahabat Sonora, saya Aditya Nugo beserta rekan-rekan dari Balai Harta Peninggalan Semarang pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pada zaman kolonial Belanda, Semarang merupakan pusat bisnis dan perdagangan yang ramai didatangi oleh berbagai negara. Karena banyaknya bangsa yang berdagang dan menghasilkan harta kekayaan, pada tanggal 1 Oktober 1624, dibentuklah lembaga yang diberi nama West End Bodelkamer atau Balai Harta Peninggalan, guna mengurus harta untuk kepentingan ahli warisnya. BHP Semarang merupakan unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan kepailitan.
BHP Semarang merupakan salah satu unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. BHP Semarang merupakan lembaga yang mendukung reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, selalu melakukan penyelenggaraan dan penataan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati. BHP Semarang salah satu lembaga yang mendukung upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Bekerja dengan profesional, berakhlak, adil dan berharmoni merupakan dasar dari pelayanan kami. BHP Semarang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Wilayah kerjanya meliputi 2 wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. BHP Semarang berangkat dari hati, ikhlas melayani.